untuk bank konvensional sendiri gitu, untuk mereka sendiri untuk membayar gaji dan lain sebagainya. Nah, disitulah ada keuntungan gitu. Jadi riba itu bukan hanya bertambah tapi mengambil keuntungannya juga. Berbeda dengan di bank syariah. Bank syariah itu menerapkan denda agar yang pertama itu ada efek jerah kepada si peminjam kan. Yang selanjutnya yaitu untuk kemaslahatan juga gitu untuk orang banyak gitu. Jadi uang dana tersebut tidak digunakan untuk bank syariah gitu untuk menggaji para pegawainya ataupun dipakai untuk bank syariah tapi digunakan dari hal selain itulah gitu. Intinya untuk kemaslahatan orang banyak begitu. Gimana, Azam? Udah bisa terima? Oke. Yang lain? Yang lain? Fadil Al-Afif, Arwan Wabula, Citra, Muhammad Hadra, Salahuddin. Ayo pada bunyi. Yang pada mingkrem mah. Hei. Halo. Halo Ustaz. Bunyi Arwan, ente jangan diem aja, sakit gigi. Anak muda pada dia mau coba acara diskusi di kelas. Bunyi. Siap. Mana dipersilakannya dulu aja mungkin Ustaz. Hah? Persilakan kawan-kawannya dulu aja mungkin ini. Jangan Tapi kalau serahkan. Anak muda nggak boleh menyerahkan tanggung jawab ambil. Oke, siap Ustaz. Siap. Mungkin saya lanjut ya pertanyaan saya. Ini kan bicara komparasi perbandingan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialisme ya. Kang siapa Faiz? Tadi yang saya pahami itu nggak ada muatan materi tentang masalah komparasinya, perbandingannya gitu ya. Itu tadi cuma yang bersifat indikasi dan pengertiannya gitu ya. Pengertian ekonomi ini gini semacamnya. Adapun sifat kepemilikan, hak pemanfaatan, prioritas kepemilikan, peran individu dan negara, distribusi kepemilikan, tanggung jawab pemanfaatan itu belum ada sampai penjelasannya. Dalam artian penjelasan perbandingan antara ketiga ideologi itu ya, dari Islamnya terus kapitalis sosialismenya. Nah ini kemudian saya harus menanyakan gitu ya supaya jelas gitu ada muatan komparasinya dari ketiga sistem ekonomi itu. Nah makanya saudara Faiz untuk menjelaskan nih dalam sistem ekonomi Islam sifat kepemilikannya itu seperti apa? Terus kapitalisme dan sosialisme. Terus hak pemanfaatan dalam Islam itu seperti apa? Terus kapitalisme, sosialisme seperti apa? Nah terus juga dalam hal prioritas kepemilikan. Itu dalam Islam seperti apa prinsipnya, doktrinnya seperti apa, terus kapitalisme juga demikian, sosialisme juga. Terus peran individu dan negara. Nah ini juga tidak ada komparasinya di dalam pemaparan saudara Faiz. Coba jelaskan dalam perbandingannya antara peran individu dan negara dalam sistem ekonomi Islam seperti apa, kapitalisme, sosialisme. Terus distribusi kepemilikan. Nah ini seperti apa? Kayak gitu. Terus tanggung jawab masing-masing, pemanfaatannya kayak gitulah. Bagus. Ya begitu. Anak muda itu murid gua namanya ini masih aku namanya mingkrem masih nanya begitu. Bikin orang tuh nggak bisa ngomong gitu. Ayo Pais, jawab Pais. Mungkin Nana sedikit belum terlalu ini nih, Set. Belum terlalu mendalami banget, Set. Mungkin ada yang Ana bisa jawab sedikit dalam hak kepemilikan ya. Bahwa di dalam ekonomi kapitalisme itu tidak benar-benar tidak ada hak untuk orang lain. Jadi hak harta itu dimiliki sepenuhnya oleh setiap individu. Jadi tidak ada kewajiban untuk memberi kepada yang lain gitu. Sedangkan dalam ekonomi dalam Islam bahwa setiap individu yang mampu maka akan dikenakan zakat, yang namanya zakat ya kan, yang sudah pasti Akang Arwan tahu. Dan di sini peran zakat sebagai
uh, digunakan untuk kemaslahatan umat gitu loh, bagi yang misalnya fakir, miskin gitu. Sedangkan untuk sosialisme, maka itu kebebasan hartanya lebih harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan, Sir. Arwan gimana? Sudah bisa cukup menjawab? Saudaranya masih jauh ya dari tadi yang saya ini kan, cuman bisa di ini ya. Artinya juga catatan buat pemateri ke depannya harus lebih lengkap lagi pemateri makalahnya gitu ya. Untuk masalah ini. Mungkin dimaklumi aja dulu Ustaz, mungkin yang lain dulu di sini silakan. Nggak boleh ada maklum, sekarang udah lewat tengah semester, udah semester 3. Bantai terus pokoknya. Nggak benar sikat gitu. Citra. Padil. Ya Ustaz. Ngapain ente? Ngapain? Lagi duduk aja Ustaz. Bikin pertanyaan. Ya ini mau nanya Ustaz yang gampang aja Ustaz. Silakan. Apa namanya? Bagaimana cara kita terutama di Indonesia ini untuk lepas dari sistem ekonomi kapitalis Ustaz? Jangan nanya ke saya, nanyanya sama Pak Is. Ya, Kang Faiz, bagaimana cara kita terutama di Indonesia ini untuk lepas dari ekonomi sistem kapitalis? Di Indonesia sendiri ini menganut sistem ekonomi Pancasila atau bisa disebut sistem ekonomi campuran ya. Jadi mungkin di sini juga bahwa kita patut pahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Maka di sini sebagian peraturan sudah apa ya, bisa dibilang sudah sebagian ada penerapan hukum lah. Seperti di Indonesia ada yang namanya Basnas, Badan Zakat Nasional ya. Jadi di situ sudah termasuk hukum ekonomi Islam juga diterapkan di Indonesia. Untuk sistem ekonomi kapitalisme sepertinya tidak sepenuhnya ya, karena di sini pun di Indonesia sendiri pemerintah pun ikut andil dalam pasar ya, dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Tadi puas dengan jawabannya? Jadi maksud dari Kang Faiz itu untuk di Indonesia sendiri belum bisa 100% untuk meninggalkan sistem ekonomi kapitalis ya gitu ya. Cuman upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu salah satunya untuk mendirikan lembaga. Bukan karena juga Indonesia pun bukan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis gitu. Karena di sini di Indonesia memakai sistem ekonomi campuran. Oh gitu. Oke. Terima kasih Kang Faiz. Oke. Silakan Hadra, Salahuddin, Ilham, Citra. Halo. Iya Ustaz. Ya, Citra lagi ngapain? Lagi masak. Izin bertanya Ustaz. Ya, sok silakan. Jadi apa keuntungan sistem ekonomi bagi negara? Gimana Ustaz? Nanyanya sama Pak Is. Iya. Apa keuntungan ekonomi Islam bagi negara? Bagus. Apa Chat? Sebentar, Anda mikir jawaban dulu. Hah? Anda memikirkan jawaban dulu, Ustaz.
Mikirin jawaban dulu. Bagus pertanyaannya, kadang-kadang out of the box. Apa keuntungan negara menggunakan sistem Islam? Tidak bisa jawab? Ada sedikit jawaban mungkin ya. Keuntungan menggunakan sistem ekonomi Islam di suatu negara yaitu bahwa di dalam sistem ekonomi Islam di situ ada hak orang lain atau hak sosial ya. Jadi di sini setidaknya gitu loh. Jika hal ini diterapkan, ini akan membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan yang ada. Dan juga contohnya ya, contohnya untuk bagi umat Islam yang mampu, maka akan dikenakan zakat setiap tahunnya. Yang kemudian zakat ini yang kemudian akan disalurkan kepada fakir miskin yang ada. Gitu, Ustaz. Gimana? Citra, gimana? Jadi salah satu keuntungannya untuk membantu gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Udah, Ustaz. Udah, itu aja. Yang lain, Ilham, Lahudin, Hadra. Ilham, mana nih orang nih? Hadir, Ustaz, hadir. Hadir, nanya. Bukan sudah hadir aja. Aduh, udah memberi tanggapan kan tadi, Ustaz? Kagak, itu mau bantuin jawaban. Kadang nanya ente. Bentar, Ustaz. Hadratul Maut. Ini orangnya ada nggak sih Hadra nih? Salahuddin. Hadra katanya ini, Ustaz, lagi di mobil cenah. Jadi menyimak. Salahuddin. Lagi di motor lagi. Ya, silakan. Betul, Ilham. Lama banget mikirnya. Halo. Halo, Ustaz, halo. Cepetan. Tanya. Harus bertanya, Ustaz. Astagfirullahaladzim, wajib. Setiap orang wajib nanya. Melanjutkan pertanyaan dari Teh Citra tadi gitu. Apakah dengan menggunakan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara gitu ya akan berhasil gitu mengurangi tingkat kemiskinan, karena kan tadi dijelaskan bahwa dalam ekonomi Islam harta itu sepenuhnya mutlak, dalam harta itu ada bagian orang lain gitu, tidak sepenuhnya mutlak milik kita gitu. Apakah akan berhasil gitu, Ustaz? Jangan tanya saya, tanya Faiz. Ya, ini Bang Faiz. Ya, kalau dengan setidaknya bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, karena itu pun tergantung dengan kembali ke setiap individu, karena sebenarnya kalau misalkan dana ini dikumpulkan dengan benar kemudian disalurkan dengan benar kepada yang berhak menerimanya,
maka ini saya kira sudah cukup untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Kalau memang tergantung setiap individu, kenapa harus menggunakan sistem ekonomi Islam? Gitu. Kan pakai sistem ekonomi yang lain juga kan bisa kalau emang individunya baik, rajin berbagi. Seharusnya sih begitu ya. Cuman karena ketika pengumpulan zakat ada ketidaktransparan dari si pemilik harta, maka ini pun akan mengurangi apa yang ia berikan. Kemudian ditambah dengan penyaluran yang tidak cukup baik, kalau bisa dibilang ya, karena di Indonesia sendiri kalau bisa dibilang masih banyak seseorang yang mendapat justru sebenarnya dia tidak layak mendapatkan gitu. Kurang mungkin gimana jawabannya? Kekurangan yang ada. Misal nih kan contohnya nih, saya seorang ekonom sosialis misalkan, saya bisa kok kalau memang untuk meringankan negara gitu, hanya dalam berbagi gitu kepada orang-orang yang membutuhkan, kenapa harus memakai sistem ekonomi Islam gitu? Yang saya pertanyakan itu kenapa gitu? Emangnya ada apa dengan sistem ekonomi Islam sehingga tadi dalam jawaban ini gitu, tingkat kemiskinan lah bahasanya di negara Indonesia gitu. Kan sudah disebut, jika kita membandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di situ benar-benar tidak adanya hak untuk sosial, jadi ya sudah dibebaskan gitu loh. Kalau misalnya di dalam sistem ekonomi Islam, setiap orang itu bagi yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat. Gitu. Mungkin Ustaz Furqan bisa menambahkan. Oke, udah ya. Oke, pertanyaan saya, Pak Is, kelemahan makalah Anda itu apa? Banyak, Ustaz. Apa? Tidak ada komparasi yang jelas, Ustaz. Seperti yang Kang Arwan sebutkan. Ya. Kenapa? Kenapa tidak ada komparasi yang jelas? Ya mungkin karena aja gue kurang mendalami, Ustaz. Kenapa kurang mendalami? Ini pada saat pembuatan makalah juga karena buru-buru, Ustaz, kapan, Ustaz? Itu penyakitnya ada di situ. Gimana kita bisa keluar ngelawan ekonomi kapitalis? Gimana kita bisa ngelawan Barat? Baca aja nggak bisa. Nah, pada waktu dikasih berminggu-minggu ini, saya punya extend waktu 3 minggu. Baca aja udah nggak bisa. Gimana mau lawan kapitalis? Gimana mau jihad? Baca aja gitu udah nggak bisa. Udah nggak sanggup. Hah? Ini persoalan paling utama di umat ini. Terutama antum sebagai mahasiswa. Coba kalau, kan saya sudah bilang, baca jurnal. Apa yang ditanyain teman-teman itu, kalau antum baca jurnal, kejawab semua. Kejawab. Tidak cuma jawaban pada sedekah aja, zakat 2,5%, bukan itu. Itu karena miskin bacaan. Itu miskin bacaan. Itu loh. Ya. Saya berkali-kali saya ingatkan, saya nggak bosan-bosan. Antum tuh belajar sama saya mungkin dengan dosen lain silakanlah berbeda lah. Tapi sama saya ente nggak baca. Alamat aja tuh mah. Gitu.
Ini kalau ada pertemuan nih tatap muka yang udah saya sobek tuh makalahnya tuh. Saya buang itu. Iya, masih bagusin pakai daring ini. Ya. Itu waktu itu gagal, Ilham gagal, Arwan gagal, yang agak lumayan Citra. Sekarang balik lagi, gagal lagi nih. Gitu loh. Coba Faiz merhatiin nggak yang udah makalahnya, teman-teman yang lain? Perhatikan saya. Perhatikan. Kenapa Anda melakukan hal yang sama, yang buruk yang sama? Coba. Etika sebagai seorang pelajar muslim nggak bisa begitu. Kejar terus. Makanya kenapa di antara kalian wajib saling bertanya. Biar tahu kelemahan masing-masing. Saya juga tahu kualitas yang bertanya itu kayak apa. Ada yang asal-asalan bertanya, atau ada yang pertanyaannya berkualitas. Gitu loh. Bukan nggak dites semuanya. Bagi saya tuh UTS UAS nggak terlalu penting. Diskusi tiap hari ini yang penting, tiap pertemuan. Oh si Anu ada kemajuan nih, bacaannya lumayan. Oh si Anu ada kemajuan nih, bacanya lumayan. Kan saya bisa lihat. Presentasinya sudah semakin membaik nih sekarang nih. Oh ini semakin membaik lagi, semakin membaik. Oh ini semakin memburuk, semakin memburuk. Wah, gitu loh. Emang nggak punya spirit. Yang kurang ini di antum ini sebenarnya nggak ada spirit jihad. Nggak punya itu spirit jihad itu. Nggak punya spirit jihad itu. Gitu loh. Sehingga apa-apa tuh ya ala kadarnya aja. Ala kadarnya gitu loh. Melepaskan kewajiban. Ini yang problem di umat ini. Kalau generasi muda Islamnya udah kayak begini, hancur sudah. Hancur. Jangan cerita yang lain-lain, keluar dari ekonomi kapitalis, itulah poinnya. Nggak ada cerita itu semua. Tutup buku semua sudah. Baca juga nggak bisa. Nah gimana ngerjain yang lain? Ya. Dari sejak awal tadi saya udah pengen bicara, cuman saya diam aja, saya pengen tahu aja. Bener aja. Pas ditanya ya ala kadarnya jawabnya juga. Nggak lebih dari zakat aja itu. Nah, ketika ditanya lagi, kalau saya seorang sosialis, saya bisa berikan harta saya. So, apa istimewanya zakat kemudian? Kan menjadi sesuatu yang tidak istimewa. Gitu. Kenapa? Karena miskin bacaan. Gitu. Ya. Saya ingatkan sekali lagi. Kelas dengan saya, sekarang sudah semester 3, masuk semester 4, semester 5, semakin keras dan semakin ketat. Ya. Ya. Perlu diingat itu. Dan Anda pasti akan ketemu terus dengan saya. Karena saya dosen ekonomi. Gitu, ya. Dan selama itu juga Anda dikeramasin terus sama saya biar Anda jadi orang. Biar Anda jadi orang, nggak malu-maluin. Anak STIP, Pak STIP ngerti juga kagak katanya ekonomi katanya. Ambil jurusan HES, ngerti juga nggak ekonominya. Gitu, malu-maluin. Ya, jangan sampai kayak seperti itu, ya. Kita bawa sekolah STIP, tapi pengetahuan kita tentang ekonomi luar biasa. Gitu loh. Makanya waktu itu saya suruh ikut diskusi tentang Adam Smith. Biar Anda ngerti. Paling nggak pernah dengar nama Adam Smith ini, bapaknya kapitalis itu ini loh. Apa bukunya The Wealth of Nations. Gitu. Ngerti. Gitu loh. Kan yang nongol paling cuma berapa orang gitu juga. Ya. Nah, jadi ini kalau miskin bacaan itu susah. Ya. Saya berbusa-busa juga. Ya, ente kagak pernah baca bukunya ya masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan. Oke, saya kasih gambaran sama antum semua ya. Yang pertama, pertanyaan dari tadi Azam, Ahmad Fadil Al-Afif ya. Ini kan
makalahnya itu kan entah ngambil dari mana, tidak jelas sumbernya, tidak ada footnote-nya, ya. Nah, saya pengen disepakati ya, mulai ke depan, ini Pak Is kalau pengen dapat nilai yang bagus harus mengulang, ya, harus mengulang, ya, dengan tema yang lain, ya, dengan tema yang lain, harus mengulang makalahnya, ya. Ini makalahnya dapat F, fail, ya, gagal, harus mengulang, ya. Jadi nanti termasuk tuh Ilham, Arwan, terus siapa lagi ya? Siapa orang Cibiuk tuh? Rifki Firdaus. Hah? Rifki Firdaus. Rifki ya? Mana Rifki? Nah, itu juga termasuk yang mengulang, ya. Yang agak lumayan sudah agak lewat, itu belum dapat A, baru dapat C, itu Citra. Itu baru lewat aja itu. Siapa lagi yang pernah? Azam, saya lupa, ente dapat apa? Bagus apa jelek ininya makalahnya? Oh, lumayan ya. Ya, lumayan. Nah, jadi itu semua yang ulang-ulang itu semua memperbaiki diri, ya. Perbaiki diri, bikin makalah yang benar. Presentasi lagi. Dan ingat, tidak perlu menunggu giliran kapan. Anda bikin aja. Kapan dipanggil waktu, Anda udah siap. Ya. Jangan nunggu, sekarang bukan giliran saya, pokoknya tulis saja, bikin aja. Ya. Dengan tema yang ada yang belum ditulis orang. Anda giliran tulis apa? Nah, itu Anda kerjakan. Ya, itu kan ada bergiliran tuh. Ada 14 pertemuan. Nah, antum nih, apa yang belum dibahas? Ya. Oke. Sekarang terkait dengan materi tentang kapitalisme. Kapitalisme itu tumbuh dan besar diinspirasi oleh Adam Smith. Adam Smith ini melalui bukunya adalah The Wealth of Nations. Ya, The Wealth of Nations ini, buku ini dari segi judul mirip-mirip dengan bukunya Abu Ubaid. Itu Abu Ubaid itu hidup 8 sampai 9 Masehi, ya. 8 atau 9 Masehi. Ya, jadi sekitar dia hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Di akhir Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia itu menyusun kitab yang disebut dengan Al-Amwal, yaitu harta-harta. Ya, maksudnya di sini adalah semacam public finance, ya, keuangan publik. Ya, kalau di kita bahasa sederhananya APBN-nya. Apa yang diatur dalam Al-Amwal? Al-Amwal itu mengatur atau menjelaskan tentang apa-apa saja yang bisa jadi masukan bagi negara. Anggaran pendapatan negara itu apa saja? Ada zakat, sedekah, wakaf, jizyah, fai, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai masukan negara. Kemudian pengeluarannya apa? Pengeluarannya, pembiayaannya untuk apa? Maka dimasukkanlah itu ke Baitul Mal. Pembiayaannya untuk apa? Untuk pembiayaan perang, ya, janda-janda, anak yatim, fakir, miskin. Nah, itu semua diurus oleh negara, oleh khalifah, begitu. Nah, The Wealth of Nation ini kurang lebih, the wealth itu artinya adalah harta kekayaan, ya. Nation adalah negara, ya, jadi harta kekayaan negara. Ya, di sini juga dia si Adam Smith ini bercerita tentang pemasukan-pemasukan bagi negara dan juga pengeluaran bagi negara. Nah, dalam konteks ini, ya, beda antara istilah beberapa hal secara prinsip berbeda antara Islam dengan kapitalis, ya. Kapitalis itu mutlak menyerahkan supply and demand
itu kepada pasar. Ya, mutlak diserahkan kepada pasar, supply and demand itu. Ini sering saya menjelaskan ini. Masih ingat apa supply and demand? Apa hukum supply and demand? Ilham. Halo. Arwan. Ustaz, hadir. Apa hukum supply and demand? Belum tahu, Ustaz. Masa saya sudah sering menyampaikan ini supply and demand? Ya, Ustaz. Belum tahu. Citra, tahu nggak? Permintaan. Apa? Faiz. Pokoknya permintaan sama penawaran bukan Ustaz? Ya? Permintaan sama penawaran. Ya. Gimana hukumnya bunyinya? Apa jam? Coba jam. Apabila permintaan lebih tinggi dari penawaran, ya oke. Kemudian lebih rendah, permintaan lebih rendah penawaran, maka akan turun. Nah, itu hukum supply and demand. Dimanapun Anda ketemu, Anda belajar di Amerika kayak di Australia kayak di Eropa kayak itu hukum supply and demand itu pasti ada. Ya, jadi ini kemudian orang mengistilahkan akan terjadi keseimbangan pasar dalam supply and demand. Keseimbangan pasar maksudnya gimana? Karena di situ adanya invisible hand, tangan-tangan yang tidak nampak. Ya, karena hukumnya itu semakin tinggi permintaan melebihi penawaran, maka harga akan naik, gitu kan? Gitu. Tapi kalau permintaan jauh lebih rendah dari penawaran, ya, maka harga akan turun. Barang banyak, tapi yang minat sedikit, ya harga turun lah. Kalau barang sedikit, tomat sedikit, permintaan tinggi, maka harga akan naik. Nah, waktu itu ketika Adam Smith membuat rumusan itu, Adam Smith belum tahu atau belum munculnya oknum-oknum di pasar. Ya, oknum-oknum di pasar itu apa? Para pengepul, para yang ngumpul-ngumpulin barang, yang nakal-nakal di pasar tuh belum terlalu merajalela. Maka dia mengatakan bahwa itu hukumnya hukum supply and demand, gitu. Oke? Ya, itu dengan kapitalis. Nah, sekarang dengan sosialis. Nah, sebentar, di dalam sistem kapitalis, ya, mutlak negara itu hanya penjaga malam, laissez-faire kalau bahasa Perancisnya, yaitu negara happy-happy saja, nggak ada urusan dengan pasar. Pasar akan menentukan nasibnya sendiri. Pasar itu menentukan nasibnya sendiri, nggak perlu diatur-atur. Pasar punya mekanismenya sendiri, nggak perlu diatur-atur, gitu. Kalau barang banyak melimpah, pasti harga itu akan murah. Tapi kalau barang sedikit, permintaan banyak, pasti itu akan mahal. Ya, begitu saja sederhana, simple. Maka ada teori supply and demand. Nah, dalam konteks ini negara menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ya, terserah ente lah bagaimanapun.
mau supply-nya jauh lebih banyak, kemudian nanti akan turun. Kalau supply-nya ditahan, maka dia akan naik, begitu ya. Nah, berbeda dengan sistem sosialis. Sistem sosialis sepenuhnya orang pelaku-pelaku ekonomi di pasar itu tidak punya kewenangan. Kenapa? Karena harga ditentukan oleh negara, begitu, tidak berdasarkan supply and demand. Jadi mau barang itu banyak ataupun sedikit, harga tetap stabil, harga tetap stabil. Nah, kemudian di mana letak ekonomi Islam? Ekonomi Islam itu terletak di antara dua sistem itu. Gitu. Satu sisi Islam menyerahkan pada mekanisme pasar, pada supply and demand. Tapi begitu terjadi kenakalan-kenakalan, maka Islam akan bergerak untuk menyelesaikan kenakalan-kenakalan itu. Gitu. Jadi secara basic ya, bahwa hukum supply and demand dipakai dalam Islam. Namun kalau ada kekacauan karena kenakalan pelaku pasar, maka Islam akan bertindak untuk menyelesaikan para pelaku-pelaku kenakalan tersebut, begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah kita dari sistem ekonomi kapitalis? Bisa, kalau kita mau. Makanya saya khutbah di mana-mana, saya jelaskan dulu orang tua kita tahun 90-an itu ingin mendirikan bank syariah atau bank Islam. Tapi pada saat itu orang alergi betul dengan nama Islam dan dengan nama syariah. Oleh karena itu digantilah namanya menjadi bank muamalat. Begitu. Singkat ceritanya begitu. Nah, di tahun 2021 ini ya, bank BUMN ya yang berlabel syariah yang modalnya itu cuma 50 triliun ya atau 50 miliar gitu ya. 3 bank ini kemudian bersatu kemudian menjadi pemodal yang sangat besar sebesar kurang lebih 300 miliar lah begitu ya. Nah, ini bersatu dengan nama Bank Syariah Indonesia, namanya Cetowelo-Welo Syariah. Namun pertanyaannya, kita bangga dengan itu, kita suka dengan bank syariah itu. Namun pertanyaannya adalah apakah setiap orang Islam itu ya setuju dengan itu dan mau mendukung itu? Itu belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena mereka miskin literasi. Mereka miskin bacaan. Ya. Mereka miskin bacaan. Nah, mereka yang awam saja miskin bacaan, jangan sampai antum yang mahasiswa miskin terhadap bacaan juga, gitu loh, gitu. Ya, akses internet sekarang mudah, akses jurnal mudah. Kalau antum masih males-malesan juga, gimana kita semua tidak terlibat dalam hal-hal yang ribawi, gitu loh, ya. Oke. Pertanyaan Arwan tadi. Apa Wan pertanyaan? Ya Ustaz. Pertanyaan Arwan tadi apa? Tadi kemanfaatan ekonomi dalam sistem itu Ustaz, ketiga sistem itu. Nah ini juga sama dengan pertanyaan Citra. Apa manfaatnya, apa keuntungannya bagi negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah gitu kan? Ya Ustaz. Ya, nah penggunaan sistem ekonomi syariah ini bermanfaat sekali bagi negara. Kenapa? Karena dia akan mewujudkan kestabilan. Gitu loh. Tidak akan ada apa yang disebut dengan NPL, non-performing loans. Artinya dalam konteks ini seperti pertanyaan siapa sekalian Ilham. Pertanyaan tadi yang tentang denda ya, tentang denda. Begini. Di dalam Islam itu ya tidak ada pinjaman itu denda. Kalau denda itu masuknya pada riba. Begitu ya. Oleh karena itu pinjaman di dalam Islam tidak sama dengan sebetulnya dengan pinjaman di bank konvensional. Di bank konvensional Anda dilepas begitu saja. Misalnya begini, Anda orang pengusaha ya, UMKM.
Anda pembuat topi lah begitu ya. Nah, nanti tahun 2022, nah itu akan ada Piala Dunia, begitu kan misalnya. Nah, Anda perlu modal agak ekstra nih. Kenapa? Untuk menyambut Piala Dunia bola, sepak bola Piala Dunia, begitu kan. Nah, Anda perlu modal yang besar, gitu kan. Pinjamlah bank itu misalnya kira-kira 1 miliar, gitu kan. Nah, kalau Anda ke bank konvensional, ya, Anda ke bank konvensional sudah oke, Anda ditentukan bunganya berapa gitu. Nah, kalau Anda di bank Islam, nah itu ya, itu bukan di awal Anda dibagi berapa persen yang harus Anda bagikan atau setorkan atau sharing profit, bukan. Tapi namanya bagi hasil. Bagi hasil itu bagaimana? Bagi hasil itu Anda berusaha, nah pihak bank melakukan pendampingan kepada Anda. Gitu loh, melakukan pendampingan kepada Anda sehingga Anda mendapatkan profit itu berapa persen gitu. Manajemen Anda beres apa enggak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh bank sehingga ketika Anda tidak mungkin Anda untuk membayar, ya memang kondisinya ekonominya nggak mungkin untuk bayar gitu. Sehingga tidak terjadi manipulasi. Tapi kalau memang Anda ekonominya maju dan pabriknya maju, bikin topinya maju, kenapa juga tidak Anda memberikan selain membayar cicilan hutang, Anda memberikan sedekah, begitu. Itu kan lebih bagus. Nah, oleh karena itu substansinya adalah bedanya adalah ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Di ekonomi Islam pinjaman uang itu harus jelas akadnya apa, kemudian ada pendampingan dari bank ekonomi syariahnya itu. Sehingga ketika seseorang dinyatakan pilot atau maju, itu dasarnya jelas gitu loh. Ada pendampingannya begitu. Paham? Itu ya. Gitu. Terus pertanyaan siapa lagi ya tadi ya? Pertanyaan siapa lagi ya tadi ya? Gutawa. Apa pertanyaan Gutawa tuh? Oh, pertanyaan Ham. Ini Ustadz, tadi kan kata pemakalah jawabannya dengan kita menggunakan sistem ekonomi Islam, kita dapat setidaknya memberantas kemiskinan gitu loh dengan zakat, infak, sedekah gitu. Terus ada kata-kata itu pun bagaimana individu gitu. Nah, yang saya kritisi adalah kalau menggunakan bagaimana individu gitu, saya nih seorang individu selain ekonomi Islam gitu, kan bisa untuk berbagi juga gitu. Ya. Oke, ya. Itu tentang berbagi itu ya, itu satu di antaranya. Tapi yang jauh lebih bagus adalah sebuah mekanisme sistem yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Gitu loh, seperti tadi. Pendampingan dalam pinjaman yang dilakukan oleh para pedagang. Nah, itu kan dibantu manajemennya, begitu loh. Sehingga catatan keuangan dan lain sebagainya menjadi jelas dan mereka terbantu. UKM itu. Begitu ya. Nah, itu bukan didasarkan pada tergantung individu-individunya, tidak. Itu pada individu yang telah memenuhi kriteria pendapatan sekian nisabnya ya, maka dia menjadi kena zakat, begitu ya. Menjadi kena zakat begitu, bukan tergantung individunya, itu sudah mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sudah masuk dalam sistem. Nah, dari mana tahu itu? Nah, semuanya kan di zaman sekarang by system. Misalnya begini, saya pengusaha topi gitu kan, saya mau ngaku nih saya nggak bayar zakat nih gitu kan, saya nggak mau bayar zakat nih, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya bayar pajak. Masa bayar pajaknya misalnya saya 10 juta, saya nggak mau bayar zakat, kan dilihat di situ. Loh, Anda ini bayar pajak 10 juta, berarti penghasilan Anda kan bisa dihitung berapa. Masa Anda mau ngeluarin zakat? Gitu loh. Nah, undang-undang zakat itu ya, sekarang itu ya, itu nanti ada kerjasamanya dengan pajak. Gitu loh.
Jadi zakat itu merupakan bisa menjadikan potongan bagi pengurang zakat, pengurang pajak, begitu. Misalnya Anda bayar pajak, misalnya sampai 10, ada pajak penghasilan 10% begitu ya dari harta Anda gitu ya. Nah, Anda dengan membayar zakat 2,5%, maka zakat pajak yang seharusnya dibayar 10% itu, maka Anda cukup membayar menjadi 7,5%. Begitu ya. Jadi itu udah compulsory gitu loh. Itu sudah mandatori, bukan diserahkan kepada individu masing-masing, bukan gitu. Karena di ayat Al-Qur'annya juga bunyinya bukan terserah Anda gitu loh. Itu khudz min amwalihim gitu loh. Diambil, dipaksa gitu loh. Suka nggak suka gitu. Jadi itu sifatnya adalah perintah yang untuk mengambil, bukan perintah untuk voluntary gitu loh, sukarela gitu, bukan. Itu mandatori sifatnya. Itu sifatnya harus mengambil paksa begitu. Kemudian itulah yang dipahami oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Kemudian ada orang yang nggak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, perangi yang kayak begini. Perangi. Umar sendiri kan nolak, nggak bisa katanya. Enggak, kata Abu Bakar. Ini memisahkan zakat. Tidak membayar zakat sama artinya dengan memisahkan zakat dari sholat. Gitu. Kata Abu Bakar, nggak bisa. Ini harus dilawan. Ini harus ditindak dengan keras. Kenapa? Nanti orang terbiasa dengan dia sholat tapi nggak membayar zakat. Gitu loh. Artinya apa? Untuk apa sholat? Untuk apa beribadah dan lain sebagainya kalau tanpa ditopang dengan topangan ekonomi? Begitu. Padahal 2,5% itu kecil loh. 2,5% itu kecil. Iya. Gitu. Soalnya saya gaji 10 juta nih. Saya bayar cuma 250.000 zakatnya. Murah. Gitu kan, murah sekali. Gitu. Oke. Ada lagi? Ini Ustadz terkait tadi ya, ketiga sistem ini Ustadz. Halo Ustadz. Gimana? Ya Ustadz, ini ada saya banyak terbuka fenomena nih Ustadz, khususnya di akademisi orang yang latar belakangnya agama Islam ya Ustadz. Ini kemudian ada satu asumsi yang memang mereka nggak bisa memposisikan ya. Dalam artian nggak mampu membedakan mana ekonomi Islam dan sosialis yang memiliki kemiripan. Nah ini kemudian yang tadi saya tekankan bahwa perbedaan yang menjadi perbedaan yang mencolok itu mungkin ya. Perbedaan yang menjadi pemisah yang yang hakikinya itu seperti apa antara sosialis dan kapitalisme Islam ini. Soalnya kadang-kadang juga bahkan dari contoh kasusnya kalau nggak salah Ustadz itu dari misalkan Haji Misbah ya Ustadz yang kita kenal dulu Ustadz, disebut dengan Ustadz PKI juga itu Ustadz. Iya. Nah itu kan beliau juga Ustadz ini termasuk terjebak juga, artinya dia nggak mampu bahkan mengatakan Islam dan komunis ya. Ini ada persamaannya yang cukup artinya ada kesamaannya lah yang nggak perlu kita bisa ditolak kira-kira kayak gitu. Nah juga banyak saya kuliah di beberapa kampus dan asumsi itu banyak di kalangan mahasiswa Islam ya, dan mereka bahkan kalau berteriak ekonomi sosialis yang istilahnya doktrinnya persamaan ya. Nah ini menjadi hal-hal yang istilahnya yang dibaurkan gitu antara Islam dan sosialis. Nah Ustadz ini kemudian mungkin saya butuh penjelasan dari Ustadznya, kira-kira pandangan Ustadznya menjadi perbedaan dari itu Ustadz. Oke. Perbedaannya adalah yang paling mendasar di dalam sistem kapital, di dalam sistem sosialis ya, itu mutlak tiap individu itu tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk memiliki harta. Itu. Dalam sistem kapitalis, dalam sistem sosialis, yang maknya kesononya adalah sistem komunis, individu tidak diperkenankan mempunyai hak milik terhadap kekayaan. Ya.
Di sistem kapitalis sebaliknya, individu mempunyai hak mutlak terhadap kekayaan. Gitu. Ya. Nah, di dalam Islam ya, bainahuma. Islam mengakui ada hak milik pribadi. Ya. Tapi ada hak milik orang lain pada harta itu. Itu disebut zakat, sedekah, infak. Gitu. Paham nggak? Di sistem kapitalis tidak punya hak tidak mempunyai hak mutlak terhadap kekayaan. Kekayaan menjadi milik negara. Dan semua ditentukan oleh negara. Anda punya istri, Anda punya anak, anak Anda pun diurus oleh negara. Anda punya rumah, rumahnya disediain oleh negara. Kemudian punya mobil, semua ditentukan oleh negara. Sebaliknya, kapitalis prinsipnya adalah mempunyai hak mutlak terhadap kekayaan. Orang saya yang kerja, rumah-rumah saya mau bikin rumah lantai 3, lantai 10, lantai 12, urusan saya bukan urusan negara. Tetangga saya miskin, salah dia. Kenapa dia nggak kerja? Dia malas-malesan kerjanya. Salah dia dong. Nah, itu adalah kepemilikan mutlak pada harta oleh kapitalis. Di dalam Islam, itu bainahuma. Ada kepemilikan pribadi. Tapi jangan salah, di dalam harta itu ada kepemilikan hak orang lain juga. Gitu. Yang besarannya berapa? Besarannya 2,5%. Gitu. Ya. Paling Berarti tinggi Islam ini lebih ke tengah-tengah ya Ustadz ya? Ya, Islam itu tengah-tengah mengakui hak milik pribadi orang, tapi mengingatkan bahwa di dalam hak milik pribadi Anda itu ada hak milik orang lain yang harus Anda berikan. Gitu. Gitu. Soalnya Ustadz, sekarang itu ada satu wacana ya. Ini yang saya pahami ya dalam misalkan yang saya ikut kajian-kajian masalah ini ya, ekonomi kayak gini, sosialis ini Ustadz. Ini mereka ini kan biasanya mereka bermain dari orang-orang bawah ya, pinggiran ya. Kayak petani gitu ya, terus orang-orang buruh dan semacamnya. Nah, ini kemudian bahwa komunis sekarang anggap aja tadi yang katakan Ustadz bahwa komunis ini anaknya daripada sosialis yang kiri ya. Nah, ini Ustadz sampai sekarang itu komunis. Iya, Ustadz. Gimana terus? Ini Ustadz sekarang itu udah konsep sistem komunis sosialis sekarang itu kayaknya udah nggak ada lagi kayak yang tadi pemaparan dari Ustadznya, artinya bahwa negara menjadi hak mutlak yang harus dimiliki ya dalam hal kayak negara. Nah, terus itu Ustadz, kalau misalnya kita lihat juga di beberapa negara, misalkan di Cina ya, yang berbasis komunis sekarang Ustadz ya. Nah itu yang negara komunis tapi sistem komunis yang tadi pemaparannya itu udah agak sedikit berbeda gitu dari dulu Ustadz. Itu kira-kira gimana itu pergeserannya Ustadz? Kata siapa? Ya kalau saya amati Ustadz dari berita-beritanya gitu Ustadz. Gini. Katanya udah lebih mengacu ke kapitalis juga katanya. Salah satu sistem apa yang membedakan sistem komunis dengan sistem kapitalis baik dalam politik maupun di dalam ekonomi. Di dalam sistem komunis ya, ciri yang paling khas dari komunis itu adalah sentralisasi. Kekuasaan itu mutlak ada di CCPKI, CC komunis. Ya. Itu mutlak. Ada di Politbiro. Dia yang menjelaskan kepada seluruh bangsa di Rusia itu Anda mau ekonominya bla 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 dan lain sebagainya, Politbiro lah yang menentukan. Nah, ini semakin orang menyatakan bahwa nggak ada artinya Cina udah berubah sistem ekonominya dari komunis ke kapitalis. Kata siapa? Itu siapa? Jack Ma. Hartanya semua disikat sama pemerintah Cina. Nggak bisa itu punya mutlak
Alibaba itu punya Jack Ma itu nggak bisa mutlak punya itu. Silahkan manajemennya Anda atur, tapi itu milik negara, gitu loh. Negara kapanpun bisa ngambil itu. Dan Jack Ma nggak bisa kemana-mana itu. Kemarin tuh sama 6 bulan. Pemilik Alibaba? Iya, pemilik Alibaba. Itu kan namanya Jack Ma itu kan namanya. Ya. Jack Ma itu nggak bisa kemana-mana. Ditawan itu. Artinya dia harus menandatangani sejumlah berkas bahwa iya semua ini meskipun saya usaha bla 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 memiliki harta kekayaan bla 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 bla, semua ini adalah milik negara, bukan milik saya. Gitu loh. Gitu. Sementara kalau di Amerika nggak begitu. Bill Gates kaya raya, ya itu urusan pribadi dia. Nggak ada urusannya dengan yang lain-lain. Nggak ada, pemerintah nggak boleh ikut campur. Itu harta kekayaan Bill Gates. Gitu loh. Itu, ya. Berarti Indonesia kapitalis juga, Ustaz. Indonesia ini ya seharusnya lebih mendekat kepada ekonomi syariah. Ekonomi Pancasila itu lebih dekat kepada ekonomi syariah. Kenapa? Disitulah disusun ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasis pada rakyat. Apa artikulasinya? Artikulasinya dalam bentuk koperasi. Gitu loh. Koperasi itu milik anggota, bukan milik pemegang uang. Gitu. Paham? Ini Ustadz, kalau misalkan kita dikomparasikan misalkan dalam sistem ekonomi Pancasila sama Islam, kira-kira Ustadz. Ini kan saya belum menemukan jurnalnya ya Ustadz ya. Kira-kira kalau misalkan kita mengadakan suatu perbandingan ya antara konsep sistem ekonomi Pancasila sama Islam kayak gitu. Kira-kira bisa nggak itu Ustadz kalau kita diadakan komparasi kayak gitu Ustadz? Bisa, sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Dasarnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasarnya tuh. Gitu loh. Itu dasarnya. Terus kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kerakyatan itu bukan artinya rakyat begitu saja dalam artian politik kita rakyat tidak punya kekuasaan apapun. Tapi di situ kerakyatan. Kerakyatan itu adalah diartikan kerakyatan itu adalah rakyat pemegang kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik. Oleh karena itu kerakyatan yang dipimpin, rakyat yang mempunyai saham-saham ini harus dipimpin oleh siapa? Bukan dipimpin oleh Perdana Menteri, bukan dipimpin oleh Presiden, tapi dipimpin oleh seseorang yang mempunyai hikmah. Apa itu hikmah? Kemudian pertanyaannya. Hikmah itu wisdom, kebijaksanaan, arif, kearifan, seorang yang alim, seorang yang ulama. Itu hikmah. Gitu loh. Artinya apa? Harus dibangun sebuah sistem yang itu bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Baik dalam politik maupun ekonomi. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah di kita ini ada yang disebut dengan demokrasi ekonomi. Ekonomi itu tidak dipegang oleh oligarki, tidak dipegang oleh segelintir penguasa, tidak. Tapi dipegang oleh siapa? Oleh demokrasi. Demokrasi itu apa? Pemegang kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Gitu loh. Jadi ekonomi kita itu pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi. Ekonomi kerakyatan. Nah itu. Nah di dalam Islam sama. Di dalam Islam juga sama. Pemegang kendali kekuasaan bukan oligarki, bukan. Tapi masyarakat harus melibatkan semua masyarakat. Karena tujuan dari ekonomi itu adalah untuk keadilan, kesejahteraan. Gitu. Tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa wujudnya ada keadilan. Keadilan itu diperuntukkan diberikan kepada masyarakat. Begitu. Nah ini nanti Anda berbicara tentang filsafat ekonomi. Gitu. Saya juga sedang menulis tentang itu. Oke? Oke? Paham?
Ya, kita lanjutkan besok. Tadi yang belum tahu informasinya, kita lanjutkan besok. Siapa besok presentasi? Ahmad Fadil, Ustadz. Mana Fadil? Oh, Fadil Afif tuh ya. Oke, kasih tahu besok presentasi. Ya, kuliah. Kita punya hutang 3, ini udah dibayar 1, tinggal besok bayar 1, jadi tinggal 1. Ya. Absen, jangan lupa absen. Citra, absennya Citra. Ini udah pertemuan keberapa bikin absennya ya? Siap, Ustadz. Oke. Ada lagi? Cukup, kalau tidak ada, demikian. Insyaallah kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.